Sering kepikiran nggak sih, pas kita kirim email atau buka website, itu sebenarnya apa yang terjadi? Di baliknya tuh ada arsitektur keren yang tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal bongkar semua itu, dari yang paling dasar sampai gimana internet bisa nyambungin seluruh dunia. Oke, kita mulai dari sini ya. Semuanya tuh berawal dari pertanyaan yang super simple. Gimana caranya dua komputer bisa ngobrol satu sama lain? Nah, jawabannya ini ternyata jadi dasar dari semua jenis jaringan yang ada. Jadi ada dua cara utama. Pertama, namanya peer-to-peer. Ini simple banget, dua perangkat nyambung langsung, dua-duanya bisa jadi pengirim dan penerima. Tapi ada cara yang lebih canggih dan bisa buat jaringan raksasa, yaitu model client-server. Di sini, setiap perangkat punya tugasnya masing-masing. Koneksi dua komputer duaan, ya oke lah, tapi kan nggak bisa buat internet. Nah, buat bikin sesuatu yang skalanya masif, kita butuh perangkat yang punya tugas spesifik. Disinilah peran klien dan server jadi penting banget. Coba bayangin, server itu kayak perpustakaan raksasa. Dia itu komputer khusus yang tugasnya nyimpan semua informasi. Misalnya halaman web, email, data, dan dia cuma nunggu aja sampai ada yang minta. Dan tentu aja, perpustakaan kan butuh pengunjung ya kan? Nah, itulah klien. Klien itu ya perangkat kita, bisa laptop, bisa HP, yang pakai aplikasi kayak browser buat minta informasi spesifik, misalnya buku atau halaman web dari perpustakaan server tadi. Oke, jadi kita udah tahu perannya nih. Ada klien, ada server, tapi wujud fisiknya tuh apa sih? Dan gimana cara mereka nyambung? Nah, ini kita masuk ke bagian perangkat kerasnya. Mau jaringan sekecil apapun di rumah atau sebesar internet, secara fisik tuh cuma ada 3 komponen utama. Pertama, perangkat ujung. Ini titik awal dan akhir data. Kedua, ada perangkat perantara. Ini yang ngatur lalu lintas di tengah jalan. Dan yang ketiga, tentu aja, media jaringan. Bisa kabel atau nirkabel yang jadi jalannya data itu sendiri. Perangkat ujung atau end devices, ya gampangnya itu perangkat yang kita pakai. Komputer kita, laptop, smartphone, termasuk juga server yang kita tuju. Pokoknya, disinilah data dibuat atau diterima. Nah, kalau perangkat perantara ini ibaratnya polisi lalu lintas di jaringan. Ada yang namanya switch, tugasnya nyambungin semua perangkat di jaringan lokal kita, misalnya di satu kantor. Terus ada router, yang tugasnya lebih besar lagi, nyambungin jaringan kita ke jaringan lain. Sekarang, bagian yang agak teknis tapi seru nih. Gimana cara nyambungin semua alat ini? Zaman dulu, ini agak ribet. Kalau kita mau nyambungin dua perangkat yang beda jenis, misalnya komputer ke switch, kita harus pakai kabel khusus namanya straight through. Nah, beda lagi ceritanya kalau kita mau nyambungin dua perangkat yang sejenis. Misalnya switch ke switch lagi. Kabelnya harus beda, namanya crossover. Salah pakai kabel, ya udah nggak bakal nyambung. Repot kan? Nah, karena cara lama itu bikin pusing, makanya perangkat modern sekarang pinter-pinter. Ada fitur canggih namanya Auto MDX. Gampangnya, perangkatnya bisa otomatis deteksi jenis kabel yang kita colok, terus dia nyesuaiin sendiri. Jadi mau pakai kabel straight through atau crossover, dua-duanya jalan, nggak perlu pusing-pusing lagi. Oke, kita udah punya aktornya, client dan server, dan juga propertinya perangkat kerasnya. Sekarang kita butuh peta atau denahnya. Gimana kita nyusun semua ini? Nah, inilah yang disebut topologi jaringan. Topologi fisik itu sederhananya adalah denah fisik jaringan kita. Ini kayak peta kota yang nunjukin di mana letak gedung dan gimana jalanan ngehubungin semuanya. Peta ini nentuin jalur yang bakal dilewatin data kita. Ada beberapa desain yang umum banget dipakai. Yang paling klasik itu topologi bus. Bayangin aja satu kabel utama panjang, terus semua komputer nyantol ke kabel itu. Simple dan murah sih, tapi ini rapuh banget. Kalau kabel utamanya putus di satu titik aja, seluruh jaringan langsung mati total. Terus ada topologi cincin atau ring. Sesuai namanya, semua perangkat disambungin jadi kayak lingkaran. Data jalan muter dari satu perangkat ke perangkat berikutnya secara berurutan. Nah, ini dia yang paling sering kita temuin sekarang di mana-mana, topologi bintang atau star. Konsepnya semua perangkat nyambung ke satu titik pusat, biasanya alat yang namanya switch. Kenapa ini populer banget? Karena andal. Kalau satu kabel ke satu komputer putus, ya cuma komputer itu aja yang bermasalah. Sisa jaringannya aman, tetap jalan terus. Gampang banget buat diurus. Nah, ini bagian paling kerennya. Semua konsep dasar yang barusan kita bahas, peran klien server, perangkat keras, dan denah topologi, itu adalah pondasi yang sama persis yang dipakai buat ngebangun, ya, seluruh internet.
Semuanya berawal dari skala kecil kan? Misalnya di rumah atau di kantor kecil kita. Kita pakai topologi bintang, nyambungin beberapa komputer ke satu switch. Simple. Terus, gimana kalau mau lebih besar? Kita pakai router buat ngehubungin beberapa jaringan kecil tadi. Misalnya nyambungin jaringan di gedung A sama jaringan di gedung B dalam satu area kampus. Dan ini dia puncaknya. Waktu ribuan, bahkan jutaan jaringan-jaringan lokal atau LAN ini disambungin satu sama lain, melintasi kota, negara, bahkan benua. Jadilah sebuah jaringan area luas atau WAN. Dan WAN yang paling masif, yang paling global, ya itulah yang kita sebut internet. Luar biasa kan? Semuanya dimulai dari ide sesederhana dua komputer yang pengen ngobrol. Dari situ, kita bisa bangun sesuatu yang ngubah dunia. Sekarang pertanyaannya, setelah tahu denahnya, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita bangun?